Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Selasa 8 Oktober 2024. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai Ibrani 12 ayat 2. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan dan perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Kami rindu Tuhan di pagi yang indah ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami, bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang boleh kami dengar pada pagi ini, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Ibrani 11 ayat 29 sampai Ibrani 12 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman, mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rahab, pelacur itu, tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab
Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul Iman Mesti Berdampak. Sipatu den buannatu kapatonganan. Salah satu ajaran Protestan yang terkenal adalah perbuatan tidak menyelamatkan, berdasarkan pada Roma 3 dan Roma 4. Ajaran itu amat populer, terutama melalui semboyan Protestan yang menyatakan bahwa keselamatan dan pembenaran hanya oleh anugerah dan hanya oleh iman. Akan tetapi, ajaran tersebut tidak mendorong kita mengabaikan perbuatan. Malahan, perbuatan baik menjadi kesatuan dengan ajaran dibenarkan karena iman. Bacaan ini menyaksikan dampak iman yang benar terhadap kehidupan orang percaya. Bukti-bukti dari para saksi-saksi iman sejak perjanjian lama dipaparkan sedemikian rupa. Bertindak dalam iman memampukan mereka bertindak dalam rancangan Allah dan bertahan dalam penderitaan. Penolakan dunia rupanya tidak membuat iman mereka menjadi tawar, karena mereka telah menemukan tempat terbaik di hadapan Allah. Para saksi iman dalam pasal 12 ayat 1 menjadi dasar menanggalkan semua beban dan dosa, serta tekun dalam iman. Sementara pasal 12 ayat 2 berbicara tentang perlombaan iman yang tertuju kepada Kristus, sebagaimana yang dilakukan oleh Kristus. Salib yang dipikul berganti sukacita di hadapan tahta Allah. Ibarat dua sisi mata uang. Beriman secara benar harusnya berdampak pada pola hidup orang percaya. Komitmen hidup beriman rupanya bukanlah sesuatu yang abstrak dan tersembunyi. Di tengah kerentanan manusia terhadap tantangan dan godaan, iman yang benar menyata dalam konsistensi hidup dan perbuatan yang benar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu hakikatnya mati. Dapat kita baca dalam Yakobus 2 ayat 17. Bacaan hari ini menegaskan bahwa respon terbaik kita adalah tidak tinggal dalam kubangan dosa, melainkan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman, dan melakukan semua itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu, mengangkat ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan,
memampukan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan lewat semuanya itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Mari Tuhan hadir sebagai penolong di dalam kehidupannya. Dan Tuhan memberkati sehingga dapat memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mau bersyukur bersama saudara-saudara kami yang mungkin pada hari ini berulang tahun. Mari Tuhan sempurnakan sukacita mereka, agar senantiasa menaikkan ucapan syukur dan memuliakan Engkau Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam kehidupannya, anugerahkan kekuatan dan kesehatan yang baik kepadanya Tuhan. Sukacita di dalam menjalani usia-usia indah yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di pagi ini, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, mari Tuhan berkati kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami, dan dengarkanlah doa kami ini yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.